Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Furkoners, selamat datang di SMP IT Al Furqon Palembang, tempat tumbuhnya generasi hebat yang cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini, kami percaya bahwa setiap anak adalah juara, memiliki potensi unik yang perlu dibimbing, diasah, dan dikembangkan. Karena di sini, kami tidak hanya mendidik untuk menjadi pintar, tapi juga mendidik untuk menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Dengan pendekatan pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan lingkungan penuh kasih, SMP IT Al Furqon Palembang hadir bukan hanya untuk mencetak siswa berprestasi, tapi juga membentuk pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Kami memadukan kurikulum nasional dan JSIT dengan kegiatan membangun kepemimpinan, kreativitas, dan semangat berbagi. Bersama guru-guru inspiratif dan program-program unggulan, SMP IT Al Furqon Palembang siap menemani setiap langkah anak menuju masa depan yang gemilang. Tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar di SMP IT Al Furqon Palembang dan scan barcode-nya segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqon, pembeda. Astagfirullah, kamu siapa? Hai, aku sahabatmu dari masa depan. Oke, katakanlah kalau kamu dari masa depan. Emang kamu mau ngapain? Aku mau bikin kamu bahagia selama sekolah di SMP IT Al Furqon Palembang. Kenapa harus SMP IT Al Furqon Palembang sih? Karena SMP IT Al Furqon Palembang adalah sekolah pencetak generasi berprestasi yang ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. Seluruh siswa dan siswi di sini memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan impiannya menjadi sang juara. Dibimbing oleh guru-guru yang hebat, siswa dan siswi SMP IT Al Furqon Palembang senantiasa mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang pilihannya. Gimana? Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri kamu di SMP IT Al Furqon Palembang. Dan scan barcode-nya di sini ya. Al Furqon, pembeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah ini, Al Furqon Kajian Islami. Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Shadiq Al-Kawahizmi, Menteri Agama OSIS Family SMP IT Al Furqon Palembang. Hari ini insya Allah kita akan membahas topik yang relate banget sama kehidupan kita sebagai pelajar muslim. Jadi pastikan kalian menyimak dari awal sampai habis, oke? Yuk, untuk memulai acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kita siang ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, yang paling utama nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul pada hari yang berkah ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diwahyukan Al-Qur'an, di mana gunung-gunung mengaku hancur lebur seraya menunduk saat Al-Qur'an diturunkan kepada mereka. Mari kita bersalawat dengan setulus hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, teman-teman seperjuangan yang insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya di sini akan membawakan tema yang berjudul tentang peran media sosial dalam membangun karakter anak bangsa. Media sosial adalah tempat di mana kita mengetahui bahwa perkembangan zaman semakin berkembang. Kita dapat mencari tahu banyak informasi secara cepat tanpa memerlukan waktu yang lama, ataupun bertemu secara langsung. Kita dapat mengenal banyak orang secara online dalam jaringan. Semakin berkembang pesatnya zaman, semakin banyak pula fitur-fitur yang sangat amat hebat dengan cara unik-unik, seperti halnya menggunakan Twitter, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Ini merupakan wujud bentuk kecanggihan teknologi zaman kini. Kita dapat mendapatkan informasi secara virtual, online, ataupun dalam jaringan. Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Beragam kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi. Namun, kebebasan dalam bermedsos biasanya tidak dibarengi dengan etika yang apik, sehingga penggunaannya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa rambu yang harus dipahami yang mencerminkan kita sebagai muslim yang berakhlak. Kebebasan dalam bermedsos ria tak jarang menimbulkan problematika di tengah masyarakat. Tak jarang informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya gosip, fitnah, namimah, ghibah, dan hal terlarang lainnya. Adab yang pertama yang harus kita ketahui atau kita pahami sebagai muslim dalam bermedia sosial ialah mukarabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita sebarluaskan lewat media sosial, itu termasuk dalam niat postingan tersebut, harus disadari bahwa Allah Maha mengetahui. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 54 yang berbunyi, "Yang tubadu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha bikulli syai'in alimah." Yang artinya, jika kamu menampakkan atau menyembunyikannya, maka Allah sesungguhnya Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 54. Majelis Ulama Indonesia MUI dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyatakan tentang hukum dan pedoman bermuamalah dalam bermedia sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sama manusia, mulai dari mengirim pesan hingga cara mengetahui kebenaran informasi yang beredar. Kita sebagai muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, mengkokoh kerukunan, dan tidak mengajak kepada hal-hal yang maksiat. Perintah untuk amar ma'ruf idealnya dipedomani
idealnya dipedomani oleh muslim yang bermedia sosial. Sudah saatnya media sosial digunakan untuk mengajak ke dalam hal-hal kebaikan, menyalurkan konten-konten positif melalui platform yang sedang digemari oleh masyarakat saat kini, seperti halnya TikTok, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Ini merupakan media yang tepat untuk menyalurkan konten-konten positif yang bertanggung jawab. Dan kita juga harus termasuk ke dalam golongan yang amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh ke dalam kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka sesungguhnya kamu adalah orang yang beruntung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget ya teman-teman kajian kita hari ini. Kita telah belajar bersama dalam mengingat Allah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi cahaya di dalam hidup kita, penguat iman dan bekal menuju surga. Terima kasih kepada semua penonton FTV yang telah menyimak dari awal sampai akhir dengan semangat. Semoga kita bisa terus istiqomah dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Sampai jumpa lagi di Al-Furqan kajian Islami berikutnya. Saya Muhammad Shadiq Al-Kawahizmi izin pamit dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tahu password wifi sini nggak? Cita-cita usaha. Huruf besar semua atau huruf kecil? Cita-citanya besar, usahanya kecil. Apaan sih? Password wifi sini apa? Mau masuk surga ibadah. Huruf besar semua atau huruf kecil? Mau masuk surganya besar, ibadahnya kecil. Belum sempat sembuh, tertikam lagi. Nah teman-teman, mau jadi generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia dan cinta Al-Quran, insya Allah SMP IT Al-Furqan Palembang adalah pilihan yang paling tepat. Dengan program keislaman yang ada di SMP IT Al-Furqan Palembang, seperti Bina Pribadi Islami, Salat Duha Bersama, serta pembinaan akhlak dan adab sehari-hari. Rasanya seperti memiliki keluarga kedua yang selalu mengingatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, guru-gurunya selalu kasih motivasi. Jadi meski kadang susah, kita nggak mudah menyerah. Jadi belajar di SMP IT Al-Furqan itu lengkap, dapat ilmu dunia, dapat ilmu akhirat, dan juga bisa menjadi penghafal Al-Quran juga. Yuk bergabung sama kami, jadi ahli fikih, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. Al-Furqan, pembeda.